Ya pemirsa, kita beralih ke berita internasional. Pertahanan udara Qatar mencegah rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha. Ya, pencegatan mengakibatkan sedikitnya 3 orang terluka akibat pecahan peluru. Pertahanan udara Qatar mencegah sejumlah serangan rudal balistik yang diluncurkan Iran di langit Doha pada hari Minggu pagi. Kementerian Dalam Negeri negara Qatar mengonfirmasi bahwa 3 orang terluka termasuk seorang anak akibat pecahan peluru yang jatuh dalam operasi pencegatan. Ketiga korban luka ini tengah menerima perawatan medis. Sebelumnya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC merilis rekaman peluncuran rudal balistik dengan target Pangkalan Udara Pangeran Hasan di Yordania dan Pangkalan Udara Al-Udeid di Qatar dalam 2 operasi beruntun. Dalam sebuah pernyataan, tentara Iran juga menyebut telah menyerang pertahanan udara dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait dan Bahrain. Serangan dilancarkan sebagai balasan atas agresi Amerika yang berkelanjutan terhadap pangkalan-pangkalan pesisir Angkatan Bersenjata Iran. Bahkan tidak hanya serangan rudal, merespons serangan Amerika Serikat ke Iran Selatan, Angkatan Darat Iran juga melancarkan serangan drone, menargetkan sejumlah titik di Kuwait. Pada Sabtu malam, drone-drone milik Angkatan Darat Iran menyasar sistem pertahanan udara Patriot, depot amunisi, dan situs radar militer Amerika Serikat di Kuwait. Gelombang serangan drone juga terpisah dan juga menargetkan fasilitas komunikasi Amerika Serikat dan juga di Bahrain. Bahkan Angkatan Darat Iran memperingatkan Amerika atas tanggung jawab ketidakstabilan geopolitik di kawasan Teluk. Iran juga memperingatkan akan melakukan serangan lebih keras jika Amerika tetap menyerang Iran. Garda Revolusi Iran kembali merilis video rekaman serangkaian serangan balasan yang dilakukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Serangan balasan menjelang fajar ini terhadap posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Rudal-rudal kembali diluncurkan oleh pasukan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Garda Revolusi Iran. Rangkaian serangan rudal Garda Revolusi Iran menargetkan pangkalan militer dan posisi strategis milik Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pasukan Garda Revolusi Iran menuliskan pesan-pesan balas dendam di atas rudal, bertuliskan hingga tetesan darah terakhir. Serta manusia super dan harga diri Iran dilengkapi foto Ayatullah Ali Khamenei. Rangkaian serangan rudal dilakukan sebelum fajar. Serangan tahap ketiga ini dilakukan sebagai respon Iran terhadap serangan kejutan berskala besar Amerika Serikat yang dilakukan sebelumnya. Serangan Garda Revolusi Iran menghantam pusat dukungan logistik dan anjungan pengisian bahan bakar untuk kapal induk Amerika Serikat di Pelabuhan Duqm, Oman. Pemirsa, pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Mojtaba Khamenei merilis rekaman suaranya bersumpah untuk membalas dendam atas kematian ayahnya, mantan pemimpin tertinggi Ali Khamenei. Rekaman suara dilakukan pada hari Kamis, hari pertama prosesi pemakaman. بندیم که انتقام خون پاک شما و همه شهیدان این دو جنگ را از قاتلین جنایتکار و بی آبرو بگیریم. این انتقام خواست ملت ماست و به طور حتمی باید صورت بگیرد. این جنایتکاران که فهرستی از صدر تا ذیلشان موجود است، آرزوی مرگی آرام و در بستر را با خود به گور خواهند برد. آنها باید بدانند که این امر متوقف بر وجود شخص من یا سایر مسئولان نیست. ما باشیم یا نباشیم این مطلب محقق خواهد شد و به زودی آحادی از آزادگان در سراسر دنیا هر یک بخشی از این مأموریت الهی را انجام خواهند داد.
Pemirsa, Angkatan Laut Amerika Serikat saat ini patroli di perairan Timur Tengah. Patroli untuk mendorong keamanan dan stabilitas Timur Tengah. Angkatan Laut Amerika Serikat menerjunkan lebih dari 20 kapal perang untuk patroli. Setelah serangan dilancarkan Amerika ke Iran, Pusat Komando Amerika Serikat CENTCOM merilis serangan ke Iran atas arahan Panglima tertinggi. Serangan tambahan ke Iran ini untuk melemahkan kemampuan Iran yang kerap mengancam kebebasan navigasi di Selat Hormuz. Amerika Serikat meminta pertanggungjawaban Iran atas tindakan agresi baru-baru ini terhadap kapal komersial dan sipil yang melintasi jalur pelayaran internasional. Diduga akibat korsleting listrik, 3 orang penghuni rumah yakni nenek, anak, cucu tewas terbakar. 14 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Kobaran api dan asap tebal membumbung tinggi saat kebakaran melanda kompleks Pasar Agrobis Babat di Kabupaten Lamongan, Jawa Timur. Banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan menghanguskan 10 kios pedagang. Petugas pemadam kebakaran mengerahkan 8 unit damkar untuk memadamkan api. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik di toko plastik. Tidak ada korban jiwa, total kerugian materi masih dalam proses pendataan oleh petugas. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid Ainis melaporkan. Pemirsa, kebakaran menghanguskan belasan rumah di Panggung di pemukiman padat Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena akses sempit dan minimnya sumber air. Kebakaran hebat terjadi di kawasan padat penduduk Jalan Murjani, Gang Sari 45, Kecamatan Pahandut, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu siang. Bangunan yang didominasi material kayu membuat api dengan mudah menjalar dan menghanguskan belasan rumah panggung milik warga. Warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga sementara petugas berjibaku untuk memadamkan api. Petugas sempat terkendala akses sempit dan minimnya sumber air. Proses pemadaman berlangsung lebih dari 1 jam. Seorang warga dan 2 petugas kelelahan dan pingsan dievakuasi untuk mendapatkan perawatan medis. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Tidak ada korban jiwa, kerugian materi ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata Ainis melaporkan. Pemirsa, maraknya kasus kekerasan yang terungkap di lingkungan pesantren dalam beberapa waktu terakhir menjadi perhatian pemerintah. Pemerintah menyatakan tidak ada lagi kekerasan di lingkungan pendidikan, keluarga maupun ruang publik. Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak diluncurkan oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Agama Nasaruddin Umar, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi di Pesantren Al-Hamidiyah Pancoran Mas, Kota Depok. Kegiatan ini bentuk komitmen pemerintah dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan terhadap anak, khususnya di lingkungan pesantren dan madrasah. Pemerintah juga meresmikan aplikasi Aman Pesantren sebagai sarana pengaduan dan pelaporan dugaan kekerasan di lingkungan pesantren. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan sekitar 40.000 pondok pesantren dan lebih dari 80.000 madrasah di seluruh Indonesia siap mewujudkan lingkungan belajar yang ramah anak dan bebas dari kekerasan. Mudah-mudahan hari-hari akan datang tidak ada lagi cerita kekerasan di ruang sekolah, di ruang kelas, di ruang publik, di ruang keluarga, di ruang manapun juga. Tidak ada ruang keras kekerasan dimanapun juga di bumi Indonesia ini.